Tapi saya waktu itu memang minta ke petugas tolong siapin oksigen yang bisa saya portable, bisa saya bawa kemana-mana ya. Saya coba duduk berjalan ke kamar mandi kuat. Alhamdulillah ketika itu saya langsung mandi bersih. Saya ingin sujud Pak. Jadi yang pertama kali saya lakukan ketika saya bisa membersihkan diri itu, saya pengen sholat yang nangis selama-lamanya gitu loh. Alhamdulillah memasuki hari ke-8 ya. Hari ke-8 mungkin tanda-tanda sesuatu sudah mulai ada ya. Alhamdulillah saya mulai bisa duduk sendiri ketika itu. Duduk sendiri, ketika bisa duduk itu sebuah kegembiraan yang luar biasa di kami. Ya Allah, saya kok bisa kuat duduk tanpa dibantu. Setelah itu saya nyoba untuk berdiri. Kok kuat berdiri? Alhamdulillah banget. Dan semangat itu yang akhirnya semakin membuat saya untuk sembuh. Jadi ketika saya kuat duduk, kuat berdiri, saya coba berjalan. Tapi saya waktu itu memang minta ke petugas tolong siapin oksigen yang bisa saya portable, bisa saya bawa kemana-mana ya. Saya coba duduk berjalan ke kamar mandi kuat. Alhamdulillah ketika itu saya langsung mandi bersih. Saya ingin sujud Pak. Jadi yang pertama kali saya lakukan ketika saya bisa membersihkan diri itu, saya pengen sholat yang nangis selama-lamanya gitu loh. Ya Allah, saya bisa. Dan alhamdulillah mungkin ketika itu petugas yang melihat, karena kami kan hanya dipantau oleh CCTV, dan petugas yang datang itu kan hanya sesuai dengan jamnya, karena memang kami memahami bagaimana petugas harus menjaga kondisinya. Dan kaget gitu ketika mereka melihat, loh kok Pak Roman sudah mulai kuat kamar mandi dan bisa sholat. Dan mungkin kalau teman-teman yang mantau di CCTV itu mungkin saya lebih banyak pada posisi ketika sembuh itu sudah mulai fase pemulihan, ya saya gunakan sejadah yang kami bawa itu untuk sholat, tilawah, dan disitulah. Karena jenuh Pak, kalau buat teman-teman yang pernah diisolasi, apalagi buat orang yang sibuk gitu ya, kita biasa melakukan aktivitas sibuk, kita harus diisolasi 24 jam tuh rasanya lama banget, lama banget. Sehingga saya paling sedih itu kalau sudah selesai maghrib, jadi tidurnya kita bukan tertidur lah karena bosen gitu ya. Dan jam 8, jam setengah 9 itu sudah pasti saya terbangun sampai itu Pak menjelang subuh. Dan disitulah mungkin insya Allah kami gunakan untuk ya mungkin ibadah murattal, baca Al-Quran, sholat, dan berdoa dan lainnya. Alhamdulillah itu sisi apa tadi ya, kondisi betul-betul kondisi titik nadir kami ya. Ini ada Mas Anjar yang ketika itu membantu proses pemulangan kami dari rumah sakit. Karena ketika itu juga untuk pulang aja sulit Pak. Karena saat pandemi itu kan luar biasa. Bagaimana orang yang sudah terinfeksi itu benar-benar harus tercover jangan sampai dia mungkin kemana-mana gitu ya. Jadi ketika saya sampai di rumah sakit itu bilang ke petugas, coba lihat di CCTV bagaimana kesehatan saya. Saya kan di rumah sakit, saya di kamar tuh sudah bisa jogging, saya sit up kuat, push up kuat. Bahkan saya pagi tuh lari-lari. Saya bilang, ini loh saya ini sudah kuat, tapi jangan Pak, jangan pulang dulu. Nunggu swab. Tapi alhamdulillah ketika swab kami juga sudah negatif, tahan Pak. Saya bilang, sudah bisa tahan nih, sudah harus pulang nih karena saya sudah sehat. Alhamdulillah ketika itu kepulangan pun harus mulai prosedur yang luar biasa. Pandemi COVID pertama itu kan luar biasa Pak, orang-orang takutnya. Belum ketika kami pulang saat itu kan saya sudah juga merasa gimana ya, mungkin ketakutan orang-orang harus bertemu dengan saya gitu ya. Makanya ketika saya pulang, saya bilang ke Mas Anjar yang waktu itu siap luar biasa membantu saya, tolong bawa mobil klinik ambulan untuk bisa saya pulang. Prosedurnya ikuti aja di rumah sakit, harus tanda tangan apa, harus gimana, lakukan aja, terima saja. Dan memang ketika kami pulang katanya harus isolasi. Saya siap isolasi di rumah. Jadi kami pulang juga bagaimana ketika kami pulang itu pertama bangga luar biasa, yang kedua merasakan itu kan juga mungkin ketakutan orang-orang ya, bukan yang merasakan pandemi COVID pertama itu mungkin kalau ketemu teman-teman kalau ketemu orang yang pernah kena COVID kan takut lah pasti. Jadi ketika kami pulang itu saya juga sempat minder Pak ya, jadi memang saya masih mengisolasi diri cukup lama. Walaupun warga sekitar tuh insya Allah nggak inilah, cuma ada ketidakpedean ya. Jadi saya masih di rumah juga menikmati bersama keluarga ya, sholat semua di rumah. Kami walaupun Pak sudah sholat aja keluar, jemaah nggak apa-apa kok. Oh iya gitu. Cuma kan tidak semua ya sama seperti itu. Ketika kami memberanikan untuk sholat di masjid atau di musola itu awal-awal kayak gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah, nah fase itu kami lalui. Bahkan saya bilang karena saya sudah tidak pede lagi sebagai petugas kesehatan,
kesulitan untuk membuka layanan kesehatan Pak. Jadi ketika itu saya sudah sampaikan ke keluarga, ya mohon maaf ya, mungkin habis ini abinya kita sudah harus mulai menata ulang kehidupan kita. Saya bilang ke anak-anak, sabar ya nak ya. Anak juga belum bisa memahami. Saya bilang ke istri, saya mungkin tidak buka lagi layanan kesehatan, kita tutup aja nih praktek klinik kesehatan yang selama ini kita lakukan. Alasan pertama, saya juga takut Pak, bagaimana rasanya kita terjangkit virus itu luar biasa, nggak nyamannya minta ampun, sampai taruhannya matilah kehidupan kita. Terus kedua, saya ada kekhawatiran yang luar biasa, sih percaya nggak sih orang-orang berobat ke kami gitu loh, ketika itu. Makanya saya waktu itu berapa ya, 2 bulan ya, Mas Anjar menjadi saksi, 2 bulan kita tutup pelayanan itu Pak. Tapi ternyata apa yang menjadi pemikiran saya ternyata bertolak belakang dengan orang-orang gitu. Ternyata ketika kami tutup tuh, orang-orang, warga, masyarakat menghendaki kami itu tetap buka, karena ya gedor-gedor gerbang itu, kapan Pak Roman buka? Kami sampaikan, tasik dari sakit, ini orangnya masih pemulihan gitu, masih ayo yang lain aja nggak apa-apa, mungkin temennya asisten ini buka aja nih, kami sudah kangen atau pengen segera mendapatkan pelayanan gitu. Akhirnya karena animo masyarakat masih tinggi, padahal awalnya saya sudah nggak pede lagi, karena saya sudah mau tutup pelayanan ini. Saya pernah sampaikan ke Pak Agung, mungkin saya mau buka warung lah, atau kita jualan apalah yang nggak berhubungan dengan begini, karena saya sudah nggak pede. Ternyata orang-orang beda berpikirnya. Oh, di Basmalah itu kalau bisa berobat di sana, orangnya sudah pernah parah, ada kemukjizatan lah, bahasa mereka tuh kayaknya yang sudah kondisinya parah, alhamdulillah sembuh kok. Insya Allah kita berobat di sana, malah insya Allah kita bisa mendapatkan pengobatan dan pengalaman yang luar biasa kan ya. Ketika itu kami buka dan teman-teman kami hubungi, dan alhamdulillah terima kasih sekali lagi buat Basmalah Medika dan kru yang masih setia tuh Pak, teman-teman tuh Pak. Kita tutup 2 bulan karena kondisi, dan ketika kami forward semua ke teman-teman, bismillah insya Allah awal bulan ketika itu, insya Allah awal Oktober, saya bilang ke teman-teman, yuk saya tidak melarang teman-teman untuk silakan bekerja di instansi lain, cuma insya Allah kalau yang masih bersama kita ingin membangun Basmalah, insya Allah awal Oktober kita akan buka mulai layanan ini. Dan alhamdulillah lengkap Pak, kru kami semuanya hadir, lengkap, buka. Jadi katanya bismillah, yuk kita tasakuran, bismillah lah, tasakuran dalam artian kita bersyukur alhamdulillah kita masih dan semua terinfeksi ketika itu teman-teman kami, alhamdulillah sembuh semua, dan kita buka. Dan ketika itulah luar biasanya, mungkin kunjungan terbesar selama kami ada ketika itu di klinik lama itu, bahkan 100 sehari itu kita bisa mencapai 100 kunjungan Pak. 2 hari pertamanya kita santai biasa kitanya. Hari ketiga sudah luar biasa, kunjungan kita tuh meledak. Bahkan kalau ingat ketika itu kami sampai, ya Allah kok sampai segininya gitu. Kita melakukan pemeriksaan itu sudah nggak di dalam Pak, kita di luar. Jadi di luar di lorong kita kasih kursi. Jadi teman-teman tuh, karena kalau kita semua kita menunggu periksa di dalam, nggak nutut, nggak tempatnya sangat-sangat nggak mungkin kan. Jadi bahkan di mobil kadang kita periksa pasien. Kalau jenengan sabar menunggu, monggo di mobil nanti menunggu. Jadi luar biasa ketika itu. Sampai akhirnya Allah, mungkin jalannya Allah kasih rezeki kita ya. Ketika itu, ya itu mungkin jalannya Allah, kita bisa bangun ini Pak. Ya dalam tanda petik, ketika di sana dalam jangka waktu 3-4 bulan itu sampai ini berdiri, Allah berikan jalan lewat itu. Sehingga ini bisa berdiri tanpa wasilah mungkin perbankan tadi itu. Berdiri dan bisa semegah ini ya. Alhamdulillah, ya itu titik nadir kami yang betul-betul kami habis. Tapi alhamdulillah bisa bangkit dengan kondisi seperti ini. Kisah ini menginspirasi beberapa teman yang lain untuk mengabadikan itu ya. Akhirnya memang karena mereka tahu ketika itu saya sudah kondisinya habis, untuk jenengan habis Pak, iya saya habis, tapi saya yakin Allah tahulah, dan Allah berikan yang terbaik buat hambanya. Dan alhamdulillah ketika itu ya ini ya Mas Anjar yang benar-benar mengiringi saya ketika habis titik nadir. Bahkan saya masih ingat teman-teman itu, saya nggak bisa bayar ya, saya hanya bisa kasih transport, dan teman-teman itu masih setia Pak, nggak apa-apa Pak, kita bangkit bersama. Alhamdulillah ya, akhirnya jadi begini ini, itu yang luar biasa ya. Semua keluarga teman tuh, bahkan untuk makan kami dikirim waktu itu Pak, ada teman-teman yang nge-shift yang ngirim kami makan ya, karena memang kondisi kami habis Pak. Dan saya bilang ke istri, yang penting kita bangkit dulu lah, urusan keuangan ya kita tata kembali. Bahkan kondisi terburuk ketika itu kan saya memang tetap harus resign.
saya mau jualan, yuk kita bismillah, kita merestart kehidupan kita jualan apa yang bisa kita jual lah, bismillah, tenang aja, habis ini kita ada jalan. Ketika itu, karena emang saya sudah ngeri mau buka praktek tuh Pak. Nah, betul kan, ketika itu ternyata betul ada pandemi kedua kan yang jauh lebih dahsyat lagi ketika itu. Sebentar meninggal, ya Allah. Tapi ketika itu saya kok punya keyakinan karena saya sudah pernah terpapar dan saya sembuh. Saya yakin bismillah, yuk kita mulai lagi. Kita ini garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi jangan mandek, jangan takut, insya Allah sembuh lah dan kita bisa memberikan pelayanan maksimal. Alhamdulillah Pak. Dan ketika itu sampai sekarang saya ada sakit ya, nauzubillah, saya nggak mohon sakit sih. Alhamdulillah setelah dirawat itu sampai sekarang saya alhamdulillah sehat walafiat. Kalau ditanya siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, pasti setiap kita menjawab pertama adalah orang tua ya. Bagaimana orang tua, terutama ibu ya, yang alhamdulillah masih ketika itu kami sakit, beliau masih ada dan masih kami ketika itu terus sampaikan ke istri ya. Setelah orang tua dan istri, setelah keluarga, anak-anak yang saya sampaikan ke istri, terus sampaikan ke Umi ya, sampaikan ke beliau, doakan saya untuk bisa bangkit. Dan alhamdulillah ketika kami pulang, karena usia ibu saya waktu itu sudah sepuh banget ya, memang beliau kami pindah di rumah kakak yang karena kami menghindari beliau terpapar ketika itu. Alhamdulillah kondisi beliau waktu itu sehat, dan ketika kami pulang saya bilang ke ibu, Mi, doakan saya, ke ibu saya, doakan saya untuk bisa bangkit, doakan anakmu ini bisa sukses lagi, bisa untuk bangkit. Dan beliau bilang, iya deh, bismillah, tenang aja, jalani aja. Beliau bilang, jalani, insya Allah semua bisa dilewati gitu ya. Itu ketika sama ibu. Terus yang kedua, istri saya yang luar biasa. Istri saya itu masya Allah, istri yang solehah lah ya. Karena beliau ketika saya tinggal, apalagi dengan kondisi saya ketika itu di karantina, beliau harus bersamai anak-anak ya, anak-anak 3 orang ya, harus luar biasa ya. Saya bilang ketika itu, cuma alhamdulillah ketika itu saya tidak sekalipun terucap untuk Mi, kalau saya ada itu nggak terucap, karena saya yakin ketika itu insya Allah Allah masih memberikan hidup buat saya. Terbetik sedikit pun saya mau titip berwasiat anak-anak itu enggak Pak Agung. Jadi saya kok punya keyakinan, ya Allah insya Allah saya tidak mati lah. Makanya saya tidak, dalam beberapa ketika kami di karantina, saya telepon istri itu, saya tidak pernah menyampaikan, ya tunggulah nanti insya Allah saya pulang, kita akan bersama-sama mendidik anak-anak ini, kita akan kumpul lagi lah gitu. Jadi tidak ada sedikit pun, walaupun kondisi saya sudah hampir itu, saya tidak pernah berpesan, Mi titip anak-anak, tolong ketika kalau nanti saya tidak ada. Karena saya punya keyakinan, yaitu saya ini hidup gitu loh, hidup insya Allah hidup, masih Allah panjangkan umurnya. Makanya dan ketika itu istri sudah, setiap kali kami telepon dia berusaha untuk tegar, bahkan ketika dia tidak terlihat wajah dia untuk nangis pun dia sepertinya saya lihat tegar gitu ya. Makanya alhamdulillah ketika ditanya siapa orang-orang yang berpengaruh, yang ketika kami di sisi titik nadir sampai bangkit, itu adalah orang tua, istri, anak-anak, dan keluarga besar kami, mbak-mbak kami dan saudara-saudara saya luar biasa memberikan support ya, sampai kami bisa ini bangkit lagi. Rasanya seperti nggak mungkin, tapi ketika Allah berkehendak itu kecil sekali. Alhamdulillah kami bisa bangkit kembali itu. Keinginan saya yang belum tercapai saat ini adalah, yang pertama, kami punya cita-cita yang cukup besar ya. Pertama, kami menginginkan bahwasanya anak-anak kami ini yang memang saat ini sedang menempuh proses pendidikan, kami menginginkan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang hafizoh semua ya. Dan alhamdulillah ini anak kami yang pertama, Anida Aulia Rahman, itu yang sekarang usia 10 tahun ya, menginjak kelas 3 di SD-nya. Ini sudah sampai pada hafalan yang juz ke-13. Mimpi kami ini yang anak yang kedua kami, Muhammad W.S. Al-Qurni, ini insya Allah sudah 6 juz ya. Adiknya ini kelas 1 malah, ini kelas 1 mau kelas 2 SD, dia sudah 6 juz. Yang ketiga ini masih di PAUD, yang keempat masih usia 4 bulan. Jadi keinginan terbesar saya adalah bahwasanya keluarga kami ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karuniai anak-anak yang soleh-solehah dan hafizoh. Itu yang mimpi kami terbesar, dan insya Allah kami bisa berhaji bersama ya. Dan insya Allah kami sudah siapkan untuk ke sana, jadi kami keluarga besar bisa berhaji.
dan mimpi terbesar untuk kalau perusahaan. Jadi bagaimana Basmalah Medica ini, sebagaimana kami sampaikan pernah ke teman-teman semua, mohon doanya bahwasanya kami ini ingin membuat sebuah komunitas ya. Jadi Basmalah ini suatu saat bisa menjadi mungkin Basmalah Regency gitu ya, bahwasanya ada sebuah komunitas yang dimana di situ ada klinik atau rumah sakit yang besar, ada perumahannya, karena bagaimana misi kami suatu saat itu kami tidak hanya membangun sebuah layanan bisnis, tapi kami juga bertanggung jawab untuk membangun peradaban, Pak. Jadi di situ ya. Jadi kami ingin membuat macam Basmalah Regency yang di situ ada rumah sakit, klinik, tempat ibadah, rumahan yang komunitasnya komunitas yang insya Allah orang soleh-soleh itu. Dan mimpi saya yang juga ingin menjadi kenyataan itu adalah bagaimana profil atau kemanfaatan kami secara pribadi atau secara instansi itu bisa lebih besar lagi, Pak. Mohon doanya, insya Allah yaitu keberadaan kami betul-betul bisa memberikan manfaat. Sebuah kisah-kisah yang membuat kami bagaimana untuk bangkit ketika kami di titik nadir ya. Alhamdulillah kami masih bisa dipertemukan atau sering dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh ya Pak ya. Jadi bagaimana Islam itu adalah agama yang luar biasa, dan kita sudah diberikan contoh oleh Rasulullah ya, oleh nabi-nabi kita, terutama Rasulullah Muhammad, sebagaimana itu adalah kedua kita, uswatun hasanah kita ya. Jadi bagaimana menjadi seorang muslim itu jadilah muslim yang tangguh. Bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya Muslim yang manusia yang kuat, Muslim yang tangguh itu lebih Allah cintai daripada Muslim yang lemah gitu ya. Tangguh di sini dalam artian bagaimana kita menjadi Muslim yang tangguh secara fisik juga secara finansial gitu ya. Ya itu yang benar-benar bagaimana saat ini saya banyak menjadikan Pak Rasulullah dan para sahabatnya itu menjadi benar-benar uswah dan qudwah hasanah buat kita ya. Bagaimana sebenarnya yang kami capai saat ini belum ada apa-apanya, belum sepersekiannya, karena memang bagaimana saya betul-betul mengidolakan Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Dan bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf itu betul-betul inspirasi saya Pak. Jadi kayaannya betul-betul untuk kemanfaatan umat gitu. Dan itu menjadi mimpi saya suatu saat. Semoga Allah takdirkan. Jadi saya menginspirasi saya pribadi dan ya mungkin teman-teman saudara yang lain, bagaimana kita ini harus menjadi muslim yang tangguh ya. Tangguh secara fisik juga tangguh secara finansial. Karena saat ini kondisi umat Islam itu benar-benar kondisi yang membutuhkan tangan-tangan kita. Jadi bagaimana kita bergerak di bidang apapun, yuk kita profesionalkan dan kita maksimalkan sehingga keberadaan kita tuh betul-betul memberikan manfaat buat umat gitu ya. Jadi saat ini saya punya wasilah sebagai tenaga kesehatan dan punya wasilah layanan kesehatan, itu yang menjadi titik awal kebangkitan kita, kebangkitan kami, bagaimana keberadaan kami benar-benar memberikan manfaat. Sosok Abdurrahman bin Auf itu menginspirasi kami untuk bangkit. Mohon doanya mungkin di tahun-tahun yang akan datang kami juga akan berusaha terus bangkit secara fisik dan finansial. Karena memang kami inginkan keberadaan kami ini betul-betul memberikan manfaat. Jadi itu Pak. Jadi kalau ditanya amalan-amalan apa yang ya mudah-mudahan bukan riya ya. Jadi insya Allah kami juga rutinitas berjamaah itu kami lakukan ya sebisa mungkin. Jangan tinggalkan sholat jamaah. Dan insya Allah one day one juice ya, itu menjadi amalan kami setiap hari. Dan sebagaimana seperti itu amalan yang buat kita seorang Islam biasa saja ya, harus kita wirid Quran itu menjadi amalan yang harus kita lakukan, karena salah satu kebangkitan para sahabat Nabi kan dahulu kan begitu, bagaimana Islam itu betul-betul mereka jadikan amalan harian. Kemudian Allah berikan tidak akan membuat kita semakin jauh, tapi insya Allah itu menjadi wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah SWT. Jadi itu yang kami terapkan di keluarga kami. Jadi bagaimana Al-Quran, sholat, dan amalan-amalan agama itu membuat kami semakin dekat. Dan itu terbukti ketika kami merasa semakin dekat kepada Allah tuh kayaknya rezeki itu semakin mengalir gitu loh Pak. Dan ketika kami agak sedikit menjauh, bukan menjauh, kadang kita terlena dengan hidup dunia, dan itu juga beriringan dengan kondisi ekonomi kami gitu loh. Jadi ketika kami semakin dekat, semakin mungkin qiyamul lail kami semakin intens, ibadah-ibadah kami yang lain, ibadah sunnah semakin intens, itu rasanya kok kayak Allah alirkan gitu ya. Allah buka keran-keran rezeki yang kami wallahu yudhaifu liman yasha, itu betul-betul terasa gitu Pak.
Jadi itu yang membuat kami ya, alhamdulillah, mungkin buat para entrepreneur lain ya yang kami sedang berusaha untuk bangkit, ya dekatkanlah kepada Sang Kuasa, Sang Halik, karena sejatinya buat Allah itu kan dunia tidak lebih berharga dari satu sisi sayap nyamuk ya, atau sayap lalat ya, sehingga sangat mudah bagi Allah membolak-balikkan gitu loh. Kalau kita dekat dengan Allah, apa yang kita pinta, insya Allah Allah akan kabulkan ya, dan insya Allah itu Allah memberikan juga dengan kadar kebutuhan kita. Jadi bagi saya inspiring yang betul-betul ini kan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya telah memberikan contoh kepada kita untuk bangkit. Dan saat ini kalau kita pengen bangkit, kita jadikan Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in kita jadikan tauladan uswah kita. Insya Allah dunia itu akan ada di genggaman kita. Alhamdulillah, terima kasih buat Pak Agung dan kru Sabut Fajar yang telah mengunjungi kami, juga memberikan inspiring buat kami untuk bangkit. Saya Haji Abdul Rahman ya, selaku owner dan founder PT Basmalah Medica Group, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan kunjungannya. Semoga silaturahim ini terus terjaga dan kita bisa saling bersinergi untuk sama-sama kita bangkit, dan insya Allah kebangkitan itu sudah di depan mata, tinggal bagaimana kita menyambutnya dan kita saling bersinergi untuk ke sana. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Agung dan kru Sabut Fajar. Semoga Allah panjangkan umur kita dan Allah karuniakan kita umur yang berkah, karena untuk kemanfaatan kita yang lebih besar buat seluruh umat manusia. Mungkin demikian dari saya Mas ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salahnya, itu datangnya dari saya dan kekhilafan saya. Jika ada benarnya, itu semata-mata dari Allah SWT. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.